Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari teks prosedur kompleks. Apa sih pentingnya? Teks prosedur kompleks penting untuk kita pelajari karena teks ini memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu tugas, membantu pembaca menghindari kesalahan, dan mempermudah kehidupan sehari-hari. Berikut peta konsep tentang teks prosedur kompleks. Yuk, mari kita lihat. Terdapat pengertian, struktur, langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks, hingga ciri kebahasaannya. Apa itu teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur kompleks adalah penjelasan rinci dan berurutan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu tugas atau membuat sesuatu yang rumit. Setelah kita memahami hakikat dan pengertiannya, selanjutnya yang harus kita ketahui yakni tentang struktur teks prosedur kompleks. Jadi, begini ya anak-anak. Struktur teks prosedur kompleks berisi bagian-bagian yang wajib ada dalam teks yang akan dibuat. Terdapat 3 struktur dalam teks prosedur, yaitu yang pertama bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian ini juga dapat berisi hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan dalam teks prosedur. Yang kedua, material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah harus dilakukan secara urut atau tidak boleh secara acak dalam melakukannya. Kemudian hal penting yang harus kita pahami dalam membuat teks prosedur kompleks yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina personal, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ada konjungsi syarat dan ada konjungsi temporal. Konjungsi syarat yaitu yang menyatakan syarat, misalnya jika, apabila, dan seandainya. Sedangkan konjungsi temporal yaitu yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu. Ketiga, menggunakan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, contohnya, bilaslah buah apel dengan air bersih. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, contohnya, selanjutnya buah apel yang telah dikupas diiris kecil-kecil supaya mudah dalam memakannya. Sedangkan, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan, contohnya, apakah buah apel yang dipilih sudah matang sempurna? Anak-anak, hal yang tidak kalah penting yakni langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memerlukan langkah-langkah yang lebih terencana dan persiapan yang lebih matang. Berikut langkah-langkahnya. 1. Menentukan tema umum karangan. 2. Mengumpulkan bahan-bahan karangan dari surat kabar, majalah, maupun internet. 3. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi karangan dengan bersumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 4. Mengurutkan topik-topik dengan benar, baik berdasarkan urutan waktu, sebab akibat, maupun pola-pola lainnya yang sesuai. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh teks prosedur kompleks. Perhatikan dan simak baik-baik. Judulnya, cara mengolah limbah rumah tangga menjadi kompos.
limbah rumah tangga yang menumpuk akan menjadi polusi bagi lingkungan. Untuk meminimalisir polusi ini, kita bisa mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos, sehingga bisa bermanfaat lagi untuk lingkungan. Bagaimana caranya? Untuk bahan-bahan yang harus disiapkannya yaitu 1. Sampah organik. Sampah yang tergolong dalam sampah organik, misalnya sisa potongan sayur dan buah, nasi, atau seluruh sampah yang berasal dari tumbuhan atau bahan alami. 2. Serbuk kayu sisa proses gergaji. Pengganti dari serbuk gergaji bisa menggunakan pupuk kandang ataupun tanah. Yang ketiga, M4 atau aktivator lain. Aktivator adalah zat yang akan menggantikan kerja organisme pengurai sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Aktivator biasa dijual di pasar atau toko perlengkapan pertanian. Dan yang terakhir yaitu air. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu pisau atau alat pemotong dan pencacah sejenisnya. 2. Ember bekas cat atau wadah berbahan plastik lainnya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah. 3. Alat pengaduk. Dan 4. Wadah untuk melarutkan M4. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, dilanjut dengan langkah-langkah. Langkah yang pertama, gunakan pisau untuk mencacah sampah organik rumah tangga hingga berukuran kecil. Semakin kecil ukuran, semakin mudah sampah mengurai dan menjadi kompos. Yang kedua, campur dengan serbuk gergaji, bisa menggunakan tanah atau pupuk kandang sebagai pengganti. Yang ketiga, larutkan M4 dengan air. Penggunaan M4 kira-kira 200 ml atau setara dengan 20 sendok makan per 10 kg sampah organik. Yang keempat, tuangkan larutan M4 perlahan ke bahan kompos, lalu aduk merata. Masukkan dalam wadah bekas cat atau wadah bekas lainnya yang dapat digunakan untuk pengomposan. Yang kelima, tutup rapat. Aduk seminggu sekali agar ada pergantian aliran udara dalam wadah. Yang keenam, selama proses pengomposan, suhu dalam wadah akan naik. Bila kita memegang wadah akan terasa panas. Itu tanda bahwa mikroorganisme sedang bekerja. Yang ketujuh, pada minggu ke-7 sampai ke-8 pengomposan selesai. Suhu dalam wadah normal kembali. Yang ke-8, kompos siap digunakan. Kompos yang baik berwarna coklat kehitaman, berbau tanah, dan berbutir halus. Dan yang terakhir, taruh kompos pada tanaman agar semakin subur. Itulah cara-cara mengolah limbah rumah tangga menjadi kompos. Yeay! Alhamdulillah, pembelajaran kali ini tentang teks prosedur kompleks telah selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.